Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala atas karunia-Nya, nikmat-Nya yang tak terhingga. Saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan yang baik untuk diri kita. Menghadiri majelis ilmu di mana tidak banyak orang mengetahui majelis ilmu yang bermanfaat untuk agamanya, agama kita. Menguatkan satu dengan yang lainnya dan saling menguatkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak mengetahui atau mengesampingkan ilmu alat ini. Ilmu untuk mempermudah mendalami syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang dimana seorang hamba semakin dekat kepada Rabb-Nya, semakin takut kepada Rabb-Nya, dan ilmu yang mengingatkan kita akan tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup yang berarti, yang penuh dengan makna, dan menjadi perhatian bagi setiap insan untuk fokus kepada tujuan hidupnya. Oleh karena itulah, ummahati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna. Dengan mempelajari bahasa Arab ini, kita berusaha untuk memperdalam dan menambah khazanah keilmuan kita. Yang selama ini kita pelajari, yang selama ini kita ketahui, bukan hanya sekedar di lisan saja. Tilawah Al-Quran kita, mendengarkan kajian, mendengarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan untayan nasihat para ulama, mengambil ibrah dari orang-orang salihin, kita lebih meresapi dan kita bisa lebih terarah. Ahibati fillah, a'azzakunallah. Pada pertemuan kali ini, kita mencoba untuk mentadaburi sebuah kalimat
yang dengannya mengungkapkan tabir bahwa inilah pentingnya bahasa Arab. Saat kita tahu bahwa selama ini kita belajar huruf jar misalkan, ternyata kalimat ini mengajarkan kita bahwa adanya huruf jar, adanya mudhaf wa mudhafun ilaih, adanya na'at man'ut, adanya susunan mubtada khobar, mengingatkan kita akan susunan-susunan yang selama ini kita pelajari. Karena ilmu yang kita dapatkan harus kita amalkan. Lihat contoh yang diungkapkan oleh salah satu ulama yang terkenal, yang bernama Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengingatkan kepada kita sebuah kalimat yang indah yang kita bisa resapi dan kita renungi bersama. Kalimat itu berbunyi, wa min a'zami asbabi dhiqis sadri at-ta'alluqu bid-dunya wa syiddatul hirsi 'alaiha. Wa min a'zam, dan dari, karena huruf jar kita jadi tahu dan sudah tahu dia mengkasrohkan setelahnya yang tadinya a'zamu menjadi a'zami. Asbabi dhiqi sadri, kita juga teruntuk kelas F ya, kita ambil faedahnya yang sudah kita pelajari ya di kelas F. Adanya susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ini mudhafnya, mudhafun ilaihinya. Ya. Ini mudhafnya ana singkat menjadi mim, mudhafun ilaih mim dan hamzah ya, i. Ya, mudhafun ilaih. Kita sudah belajar juga tentang susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhaf tidak boleh bertanwin dan bernakirah, tidak beralif lam. Mudhafun ilaih wajib beralif lam dan berharokatkan kasrah. At-ta'alluqu bid-dunya wa syiddatul hirsi 'alaiha. Kita juga belajar yang namanya susunan mubtada dan khobar. Wa syiddatul hirsi 'alaiha. Mubtada dan khobar. Apa makna sesungguhnya dari yang sudah kita pelajari ya, terlepas dari susunan yang sudah kita jelaskan. Dan dari a'zam, yang paling terbesar atau sebab terbesar, asbab adalah jamak dari sababun. Nah, sababun bahasa Indonesia ya, ada sebab. Ya, terkadang kita mengungkapkan kata kita biasanya ada sebab dan musababnya. Ya, apa itu sebab? Ya, ini kan Umahat orang Indonesia ya. Sebab itu apa ya, Umahat? Naam. Apa itu sebab? Sebab itu adalah ya. Ini ada Ummu Azmi, Ibu Ida, Ibu Ludia, Ummu Aisyah, Ibu Reni. Samsung ini dengan ibu siapa ya?
Ibu Sumida, ya. Apa itu sebab? Yang Samsung ini dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Juria, Ustadz. Oh, Ibu Juria, ya. Nah, Ibu Juria, apa yang Ibu Juria ketahui tentang apa itu sebab? Sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang Karena tadi susah ngungkapinnya. sesuatu yang menjadi Asal ya. ala Alasan. alasan. Ya, Masya Allah. Masya Allah, ya. La ba'sa bihi, nggak apa-apa ya, Ummahat, namanya kita belajar ya, sama-sama belajar. Ya. Maka dari itu di antara sebab terbesar, a'zam itu terbesar. Mungkin pernah mendengar kata azim. Ya. Nah, itu astagfirullahalazim. Nah, itu maha besar. A'zam yang paling terbesar. Ya, dan di antara atau dari sebab yang terbesar, dhiqis sadri, judulnya adalah dhiqis sadri, sempitnya dada. Sodrun artinya dada, dhiqun artinya sempit. Ya. Maksudnya apa nih sempitnya dada? Maksudnya apa, Mahat? Sempitnya dada. Dada kita sempit atau gimana maksudnya? Makna sempitnya dada itu diartikan apa? Susah. Sesak. Apalagi? Apalagi Ummahat? Ummu Aisyah. Ya. Dhiqus sadri, dhiqus sadri. Ya. Makna sempitnya dada, keadaan hati yang tertekan. Ya, berat, sulit menerima kebenaran. Gegana, gelisah, galau, merana. Ya. Itu sempitnya dada, sempitnya hati itu, ya, yang ada timbul was-was. Ya. Bagian dari penyakit hati yang paling berdampak dan sebabnya, ya, yang paling terbesar adalah at-ta'alluq bid-dunya. Ta'alluq mungkin pernah mendengar kata ta'liq atau alaqah. Ya, dari kata alaq. Ada pernah mendengar ya suratul alaq. Ya. Apa artinya tuh al-alaq? Hmm? Ya. At-ta'alluq diambil dari kata alaq. Alaq. Ya. Artinya adalah terikat. Ya, secara bahasa. Ya, at-ta'alluq bermakna keterikatan. Ya. Bidunya, dengan yang namanya apa, Ummahat? Dunia. Ya. Dunia. Ya. Orang kalau udah semakin cinta sama dunia, apa yang terjadi? Sempit dadanya. Was-was. Ya. Ummahat belajar untuk dunia, ada rasa was-was yang ada. Ummahat menuntut ilmu untuk dunia, was-was yang ada. Gelisah. Takut. Khawatir. Ya.
Para suami mencari nafkah untuk dunia, yang ada adalah dhiqus sadri. Ya. Wa syiddatul hirsi 'alaiha. Syiddah. Mungkin pernah mendengar apa namanya? Tasydid. Ya. Tasydid. Nah, ada tulisan angka 3 ke atas gitu ya. Nah, tasydid. Ya, syadda ya syuddu. Artinya tarik kalau kata kerjanya, ya. Kalau syiddah artinya kuat. Ya. Kuatnya al-hirs. Hirs itu adalah semangat, ambisi. Wa syiddatul hirsi 'alaiha, dan kuatnya ambisi terhadap 'alaiha, kembali kepada si ini nih. Nih, ya. Pelakunya yang ini nih Ummahat nih. Apa nih pelakunya? Dunia. Dunia. Kita sudah pernah belajar juga ya, dunia itu asal katanya dari bahasa Arab. Dunia, ya, kita dengar kata dunia kan bahasa Indonesia tuh ya. Dunia itu dari bahasa Arab yaitu ad-dunya. Ad-dunya diambil dari kata adna. Apa artinya Ummahat? Sudah pernah belum ya, Mas F? Rendah ya Ustaz. Rendah, betul. Ya Allah. Kalau kita tahu makna yang mendalam dari kata dunia, kok banyak orang masih, ya, demi dunia. Ya, demi dunia dia lakukan. Apapun yang terjadi, halal haram, ya. Padahal dunia yang dimaksud adalah secara bahasa tempat yang rendah. Dianggap rendahan, umat. Ya. Kita memprioritaskan, ya, sesuatu yang rendah, ya, dibandingkan sesuatu yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah wa na'udzu billah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat yang terikat dengan dunia dan kuat ambisi terhadap dunia. Allahumma amin. Ahibati fillah rahimakumullah. Kita akan melanjutkan ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk pembahasan kitab Durusulullah. Silakan. Maaf soal. Tapi soal Ustaz. Alhamdulillah. Baik, ya. Nuwasilu dirasatana fi hadzal masa. Kita lanjutkan pelajaran kita pada sore hari ini. Aina wasalna, sampai halaman berapa kita di dalam buku Durusulullah? Ada yang masih ingat, Ummahat? Halaman 76 ya. 76. Masuk kepada latihan, Ummahat. Ya, silakan bisa dibuka halaman 76 bagian 3 ya. Iya. Nah, Iya. ya. Pada bagian yang ketiga. Iqra'il mithalal thumma hawwilil jumalal atiyata mislahu. Bacalah misal, contoh, kemudian cobalah kalimat tersebut sesuai dengan mislahu, contohnya. Misal, contohnya, Zainab kharajat minal fasli. Zainab kharajat minal fasli. Maka dirubah apabila subjeknya lebih dari satu. Zainab wa Aminah wa Maryam kharajna minal fasli. Nah, di sini mohon diperhatikan perubahan kata kerja. Nah, kata kerja kharajat
Zahabat. untuk satu orang. Zahabat. Yaitu untuk hiya. Kalau untuk mereka perempuan, yaitu hunna, maka kata kerjanya menjadi Kharajna. kharajna. Ya, menjadi kharajna. Ya. Nah, kita mulai latihan. Ya, merubah kata kerja dari satu orang perempuan menjadi banyak perempuan pada rakam wahid. Kalimatnya adalah al-mudarrisatu zahabat. Ini ada kesalahan harokat ya. Iya. Taknya itu sukun yang betul. Zahabat ilal fasli. Maka kalau kita rubah menjadi jamak, apa jadinya ummahat? Zahabna. Nah, yang dirubah apanya aja, apa saja? Kita lihat di sini. Bukan cuma kata kerjanya nih, al-mudarisahnya juga harus dirubah. Nah, kita sudah belajar jamak kan ya? Ya. Naam. Ya. Al-mudarrisatu jamaknya apa ummahat? Al-mudarrisatu Al-mudarrisatu. zahabta Ya. zahab Zahabna, jangan sampai lupa. zahabna ilal fasl. Ah. Al-mudarrisatu zahabna ilal fasli. Fasli. Nah, ini adalah jamak apa? Mudarrisat. Jamak muannas Muannas salim. salim. Jangan sampai lupa, subjeknya juga harus dirubah menjadi jamak. Apabila kata kerjanya jamak. Ya. Menjadi al-mudarrisatu zahabna ilal fasli. Kita lihat di nomor 2 ummahat. Ya, kalimatnya berbunyi at-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Nah, kalau kita rubah menjadi jamak, apa ya kira-kira ummahat? At-tolibatul Jududu. jalas fil Jalasna fil fasli. Ya. At-talibatul jududu. jalasna Nah, fil fasli. Jadi yang berubah bukan cuma jalasat jadi jalasna. Ya. Subjeknya juga nih. atolibatunya At-talibatunya dan al-jududunya juga harus dirubah. Ya. Menjadi at-talibatul jududu jalasna fil fasli. Nah, ini unik ya. Dalam bahasa Indonesia nggak seperti itu kan. Kan kalau jamak cukup kata kerjanya tidak ada jamak, tinggal ditambahkan subjeknya para atau diulang 2 kali namanya. Para murid atau murid-murid. Nah, ya, duduk duduk di dalam kelas. Duduknya tidak perlu dijamakkan. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, mindset itu harus dirubah, ummahat. Kata kerjanya harus dirubah juga menjadi jamak. Dari tunggal ke jamak. Subjeknya juga sama. Dirubah dari tunggal ke jamak. Belum lagi at-talibat al-jududu itu adalah susunan apa? Naat man'ut. Ada sifat, ada yang disifati. Ya, maka yang berubah double. Harusnya cuman at-talibat ya, tapi sifatnya at-talibat harus
Rubah. Jamakkan juga, rubah juga. Jadi ada 3 yang harus dirubah, ya. Padahal cuma yang membedakan jumlah bilangannya saja. Maknanya sama, bilangannya yang berbeda. Yang Seperti bertambah. itu. Yang bertambah bilangannya. Sahih, Masya Allah. Ya. Kita lihat nih yang terakhir nih, yang nomor 3. Bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Nah, kalau jadi jamak, apa ya? Banat, Banatu. banatu, Banatu Mm-mm. Muhammadin Muhammadin, zahabna, zahabna Madras. ilal madrasati. Banatu Muhammadin, Banatu Muhammadin ya. Tetap Muhammad mah nggak perlu dijamakkan. Ya. Muhammadin, zahabna, ilal Zahab. madrasati. Nah, betul. Nah, zahabna. Ilal Banatu Muhammadin. Zahabna dan ilal madrasah tidak ada perubahan. Tidak berubah sama sekali. Ya. Naam. Hal min soal ada yang ditanyakan untuk perubahan kata kerja dari tunggal ke jamak, mufrad ke jamak. Ustadz, ini jamak, jadinya semua jamak muannas salim ya Ustadz. Ya, betul. Karena yang ditujukan subjeknya adalah perempuan. Iya. Dan Iya. kebanyakan perempuan jamak mu'annas salim. Meskipun ada juga yang masuk ke dalam jamak taksir. Iya, betul, sahih. Ya, naam. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita berikan ziyadatul ilmi. Ada tambahan wawasan ilmu ya yang harus ummahat ketahui pada bagian 3. Ya. Dahulu atau saat inilah kita belajar kan seperti ini ya ummahat. Ya, kaidahnya. Ya. At-talibatu al-jududu jalasna. Ya, nih kaidahnya. Kita kan tadi barusan belajar ya at-talibatu al-jududu jalasna. Sampai akhir. Ya, nggak perlu dijelaskan lagi. Yang penting perubahannya aja. Nah, ini kan kaidahnya seperti ini. Dirubah. Ya, kata kerjanya menjadi jamak. Nah, ini berlaku apabila subjeknya di depan saja. Ya, kalau subjeknya di depan nih subjek nih atau libatul jududu nih namanya subjek. Ya, dalam bahasa Indonesia ya. Ya, maka kata kerjanya dirubah menjadi jamak. Namun apabila kata kerjanya di depan, maka kaidahnya berubah menjadi jalasat at-talibatu al-jududu. Ya. Al-jududu. Ya. Oh, ternyata fiilnya tidak jadi jamak. Iya, ummahat. Ya. Apabila subjeknya di belakang, maka kata kerjanya di depan. Oh, maka kata kerjanya tidak perlu dibuat jamak. Meskipun subjeknya jamak nih. Tolibat banyak. Ya. Sampai di sini fahim tunna ummahat.
Iya, sedang mencerna nih. Bisa dipahami tidak, Umahat? Diulang lagi Ustadz penjelasannya Ustadz. Nah, ya ada ulangi ya. Mm-mm. Dahulu lagi ya. Tadi barusan, bukan dahulu, barusan kita belajar di bagian 3. Itu kan ada Zainab horojat minal fasli. Ketika contohnya menjadi banyak, Zainab, Aminah, Maryam, horojna minal fasli. Ya. Nah, contoh yang ada di papan tulis ini at-tholibat. Nah, at-tholibat ini banyak atau satu? Banyak. Jamak atau tunggal? Banyak. Jamak. Judud, jamak atau tunggal? Jamak. Jamak. Maka otomatis kata kerjanya menjadi jamak juga. Nah, jalasa jamaknya adalah Jalasat. jalasna, afwan. Bukan jalasa, jalasat ya, jalasat ya, jalasat. Kan satu orang ya jalasat ya. Iya. Nah, kalau banyak orang menjadi Jalasna. jalasna. Ya. Nih, kita kan tadi baru belajar ini nih, yang ini. Nah, kaidahnya seperti itu kan? Ya. Jadi satu. Kalau kata kerjanya dipindahin nih. Tidak di belakang, kata kerjanya di depan. Seperti kalimat ini, di atas nih, yang di atas nih. Nah, maka yang harusnya kata kerjanya sama dengan yang tadi yang di bawah, jalasna. Kan harusnya jalasna juga dong. Iya. Iya, harusnya jalasna juga. Kan jamak nih, tolibat dan si judud ini jamak. Ya, maka hukum ini tidak berlaku pada kata kerja yang ada di depan. Oh, jadi kalau kata kerja yang bawah kan jalasna itu kan jamak juga. Nah, dia dipindah ke depan tetapi tetap jamak tapi tidak memakai jalasna gitu Ustadz. Jadi diganti jalasat. Betul, artinya sama nih, atas bawah artinya sama. Cuman beda susunan. Jadi setiap kata kerja, walaupun bukan ini kalimatnya, kalau dia ada perubahan pindah ke depan, akan berubah seperti di atas. Iya, jadi tunggal, tidak boleh jamak. Ya, luar tapi biasa ya. Kata yang setelahnya tetap jamak begitu. Iya, kan kita ingin buat kalimat nih, misalkan nih, Umahat mau buat kalimat ya, para murid pergi ke sekolah. Nah, berarti kan para murid kan di depan nih, bahasa Indonesia nih, kita bicara bahasa Indonesia. Para murid, subjeknya kan di depan. Nah, perginya harus jadi jamak. Karena dia di kata kedua. Iya. Tapi kalau kata perginya di depan, ya, maka kata perginya tidak perlu jamak. Cukup subjeknya aja, para murid aja yang menjadi jamak. Ya, itulah kelebihan bahasa Arab, Umahat. Ya, kalau kita kan nggak boleh, predikat nggak boleh di depan ya. Muhammad pergi ke pasar, pergi Muhammad ke pasar, kurang tepat. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, luar biasa ya bahasa Arab. Itu boleh dipindah-pindahin, Umahat. Kata kerjanya mau di depan, boleh. Di belakang boleh. Ya. Di tengah juga boleh. Ya. Selama syaratnya harokatnya tidak boleh berubah. Ya, dan sesuai dengan kaidah. Ya. Seperti itu. Jadi yang atas dan bawah itu artinya sama. Sama artinya. Nah, kalau kita praktekkan di dalam latihan 3,
di situ kan ada Zainab kharajat minal fasli. Iya. Lalu sampingnya Zainab wa Aminah wa Maryam kharajna minal fasli. Nah, kharajnanya dipindahin di depan. Maka berubah menjadi kharajat juga. Rojat Iya. min. Kharajat Zainab wa Aminah wa Maryam minal fasli. Iya, artinya Oh. sama. Ya, susunannya berbeda. Itu belum membahas tentang jenis susunannya tuh. Baru perubahannya aja, Umar. Udah Ya. bikin bingung. Kenapa? Jadi harus, berarti kan kalau misalnya yang jalasna ini udah jamak, berarti kan harus kosakata ini jamaknya ke jalasatnya kan harus hafal yang hukum domirnya itu, isim domirnya. Betul. Perubahannya maksudnya gitu. Perubahan. Iya, perubahan fi'il itu, perubahan kata kerja. Nah, biar enak, Ummahat bisa tahu perubahan kata kerja itu, Ummahat nanti belajar yang namanya ilmu sorof. Nah, ya, Panjang sekali. iya, ya, nggak apa-apa Ummahat menantang kan, ya. Jadi lebih semangat, insya Allah, ya. Allah berikan kemudahan, insya Allah. Amin. Amin. Sudah punya belum buku sorofnya? Udah. Sudah, Ustaz. Sudah ya, Kitab Tasrif punya ya? Ya. Iya, Ummahat punya Kitab Tasrif yang warna hijau, ada 3 jilid, ya, digabung. Ada di antara Ummahat yang belum punya, belum memiliki? Alhamdulillah sudah ada semua ya. Baik, sudah ada semua. Nah, kalau subjeknya yang laki-laki juga sama ya gitu ya? Betul, sahih. Subjeknya laki-laki, ya. Jalasa kan 1 orang. Ya, untuk laki-laki nih, jalasa. Kalau untuk banyak menjadi jalasu. Nah, jalasu. Ya. Kalau subjeknya banyak nih, kita bicara banyak. Ya. Para murid laki-laki pergi ke sekolah. Maka para murid laki-laki perginya itu menggunakan kata ini, jalasu. Ya. Ya. Menjadi apa? Menjadi at-tullabu, ya, at-tullabu jalasu. Ya. Ya. Duduk ya. Kita bicara duduk, at-tullabu jalasu. Tapi kalau depannya kata kerja menjadi jalasa at-tullabu. Ya, menjadi jalasa at-tullabu. Beda atau sama? Sama ya. Iya. Susunannya beda. Artinya sama. Susunannya beda, artinya sama. Iya. Masya Allah. Ya. Tabarakallah. Ya. Fahim tunna, Ummahat? Himna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Dan Ummahat kalau punya bukunya, ya, sorof, coba dibuka di halaman 3. Ya. Halaman 3. Paling bawah. Halaman 3. Awal-awal ya. Di sini ada domir rof'in munfasil. Atau kita sebutnya domir munfasil. Nah, yaitu huwa huma hum. Kita sudah pernah belajar kan ya? Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu.
Domir nih namanya Ummahat. Domir yang berdiri sendiri disebut dengan domir munfasil. Ya. Dan ini adalah urutan kata kerja juga dari sini Ummahat. Ya, urutan kata kerja nanti dari sini. Ya, jadi nanti harus ya minimal tahu urutannya lah huwa huma hum ini. Ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Urutannya dari sini. Nanti umat akan belajar lebih dalam. Kayak jalasa kan huwa. Ya kan? Jalasa huwa. Kalau jalasu hum. Ya. Makanya kata pertama huwa untuk dia laki-laki, huma untuk dua orang laki-laki. Hum untuk mereka. Jalasu hum jalasu. Itu. Kia jalasat. Tadi kan kita sudah belajar tuh jalasat. Kia. Huma belum kita pelajari. Nanti ada pembahasannya. Hunna jalasna. Jalasna. Kalau kata kerjanya zahaba menjadi zahabna. Ya. Khoroja menjadi khorojna. Gitu ya. Ya, karena hunna itu kan artinya mereka para perempuan. Seperti itu. Ini pengenalan ya, pengenalan tentang ilmu shorof. Ya, itu baru halaman 3 tuh, karena buku ini penjelasannya pakai bahasa Arab Melayu, Ummahat. Arab gundul kayaknya nih, Ustaz. Bukan, itu Arab Melayu. Arab Melayu. Ada Nggak ada harokatnya, tapi bukan bahasa Arab asli. Oh. Ya. Contoh, misalkan muqaddimah, Ummahat lihat di halaman 2 ada tulisan muqaddimah. Ya. Kalau yang jago bahasa Melayu enak nih, apalagi bahasa Arab Melayu. Ya, di sini tulisannya kitab ini saya susun untuk apa nih? Saya susun. Berarti dia satu kitab ini. Kita saya susun. Saya susun. Ini Arab Melayu. Untuk itu. Untuk apa ini? Titik 3 ini ya dibaca apa? Untuk titik 3 itu apa, Ustaz? Bacanya Untuk orang yang baharu belajar ilmu shorof. Iya. Kitab sebelum masuk mempelajari ilmu shorof. Ilmu shorof perlu apa ini? Apa ya? Enggak sih. Perlu seseorang yang tahu apa yang dikatakan ilmu shorof dan mesti tahu beberapa perkara pasal 2 yang berhubungan dengan apa nih? Ada titiknya. Pendahuluan apa dengan apa nih?
Ada Iya, titiknya apa ya? iya, Pak titik ya. Itu ada ilmunya sendiri. Yes. Ada ilmunya sendiri. Oh, jadi dia bahasa Indonesia sebenarnya, tapi diterjemahkan Bahasanya Melayu. Melayu Iya, gitu. Melayu, bahasanya Melayu. Arab gitu, Ustaz. Itu tulisannya Iya, diarabin gitu. diarapin, ya Arab Melayu. Ya. Arab Melayu. Mm-mm. Mukodimah. Pendahuluan berarti mukodimah. Iya, pendahuluan. Ya, Kita seperti itu. Nah, tapi saya susun. Oh, ya. Orang yang jadi baru belajar ya, ilmu sorof jadi tahu juga. Ya. sebelum masuk. Nah, cukup ya. Ini mukaddimah juga ini. Perkenalan. Nanti tinggal baca-baca enak kok, bukan bahasa Arab asli ya, Umahan. Cari tahu aja gitu ya. Bacanya apa. Berarti untuk selanjutnya itu tetap sama, Ustadz. Bahasa Arab Melayu gini. Penjelasannya aja. Nah, nanti kita tidak jelaskan menggunakan bahasa Arab Melayu, bahasa Indonesia lah penjelasannya. Ya, Tenang aja, Umahat. yang Ini yang ilmu sorofnya juga pakai bahasa Melayu nih, Ustaz. Iya, Ilmu ayat Tansur artinya pelajaran. kaf pakai titik itu ya apa ya? Iya, baik Umahat. Jadi ini juga Ustaz ingin baca. Iya. Nah, berhubungan kita berkaitan dengan mukaddimah, nanti Ummahat akan loncat langsung ke halaman 42. Maksudnya? Belajar ilmu sorof itu nanti masuk ke halaman 41, Afwan. Halaman 41. Dari yang buku hijau ini, Ustadz? Iya, yang buku hijau ini itu kan sebenarnya sudah kita pelajari beberapa. Nah, agar Ummahat lebih dijelaskan lebih sederhana, maka nanti kita akan masuk ke halaman 41 tuh, Ummahat. Ini yang iklam annal abwa itu bahasa Arabnya. Ya, jadi nanti Ummahat kita belajar ilmu sorof, kita mulai dari halaman 41. Iya. Ya. Dan ini kita sepakati dulu nih Ummahat. Kita belajar ilmu sorof per setiap pekan ketiga, nahu setiap pekan keempat. Afwan, setiap pekan ke ilmu sorof setiap pekan ketiga, ilmu nahu setiap pekan kedua. Apakah bisa disepakati? Nanti yang kita pelajari itu adalah bukunya ya. Kita kuatkan dulu nahunya Ummahat dan sorofnya Ummahat, dan prakteknya tetap di pekan pertama. Prakteknya pakai DL tetap, Ustaz. Iya, DL tetap itu panduan ya kitab pusaka itu. Induknya. Pekan pertama DL, pekan kedua pekan tiga tetap pekan keempat praktek ya Quran. untuk Al-Qur'an, betul. Sepakat Ustaz, Bagaimana? Sepakat aja Ustaz. Sepakat ya? Iya. Nah, ya. Karena kita biasanya begitu metodologinya selama kurang lebih sampai ilmu nahunya sudah ngelotok ya sampai masuk amin insyaallah sudah sampai bab yang sudah kami tentukan, baru kita akan fokus lagi ke buku Durusul Lughah. Seperti itu. Ya, latihannya tetap ada di buku Durusul Lughah. Latihannya ada dalam Al-Qur'an, dalam muqaddimah nih seperti tadi. Ya jangan sampai lupa tuh susunan-susunan. Nah, nanti ilmu nahwu itu menguatkan. Ilmu sorof itu menguatkan apa yang kita pelajari di buku Durusul Lughah ya dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-14. Seperti itu. Ya. Fahimtunna Ummahat? Masya Allah, tabarakallah. Ya, kalau diingat-ingat ya, 7 tahun yang lalu Ummahat,
kelas ba itu ada. Ya, tahun pertama banyak yang berguguran. Ya, tahun kedua seperti Ummahat nih saat ini, semangat. Ya, tahun ke-5 atau tahun ke-4 ya ada seleksi alam lagi. Ya, dan bisa istiqomah itu sudah masuk tahun ke-5 ke-6 ya. 5 masuk ke-6. Ya, ini sudah tahun ke-7 ya, kelas ba berjuang mempelajari ilmu bahasa Arab. Sampai ada yang buka kelas ya. Sekarang sudah mandiri ya, buka kelas bahasa Arab, bayangkan Masya Allah. Di rumahnya, di tempat TPA-nya gitu ya. Dan luar biasa, ini menjadi az-zikrayat. Di dalam bahasa Arab disebut dengan az-zikrayat. Zikrayat itu adalah mengingat ya, ya, mengenang, merenungi yang dulu ya saya pernah rasakan, di mana semangatnya ya mempelajari ilmu bahasa Arab ini saat ini Ummahat ya masuk ke dalam fase itu ya. Kelas A di bawahnya Ummahat itu lagi fase-fase apa namanya, berguguran, lagi musim gugur ya. Saya lihat tuh di kelas A, makanya luar biasa. Di kelas A itu dari berapa belas orang ya, ya tersisa 3 orang ya, tersisa 3 orang. Dan akhirnya kita buka kelas lagi, kelas pemula, nanti bergabung dengan yang 3 orang ini. Memang yang 3 orang ini sih istiqomah ya. Ya, salah satunya member bahasa Arab juga dulu ya, sempat vakum ya, masuk kembali. Nah, ini Ummahat di kelas F ini luar biasa. Semoga Allah berikan kemudahan, keistiqomahan ya, Amin. dan Allah berikan ya rahmatnya, karunia-Nya untuk Ummahat semuanya. Amin. Allahumma amin. Baik. Mungkin ini ya Ummahat yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas, boleh nggak ya? Kasih tugas Boleh. ya? Boleh ya, Masya Allah. Ya. Tugasnya Ya. Tugasnya adalah mencari kata kerja. mencari kata kerja Ya, kata kerja yang berjamak muannas. Seperti ini nih. Jalasna, kharajna. Nah, yang berjamak muannas, berarti dia perempuan. perempuan. Untuk mereka tapi ya, jalasna kan ini, kita contohnya ini, jalasna, kharajna. Ya, dalam Al-Quran. Wah, banyak sekali, Umar. Dalam Al-Quran ya Ustaz ya. Iya, dalam Al-Quran. Ya, dalam surat apa, ayat berapa. Seperti biasa, storkannya di mana? Di admin bahasa Arab. Sudah memilikinya ya, nomornya, Umar? Udah Ustaz. Sudah ya, Alhamdulillah. Kita terus berusaha untuk memperbaiki, ya, terutama sistem di pengoreksian ya, harus cepat, sigap ya. Jadi kalau Ummahat sudah setoran, ya langsung kita coba untuk apa namanya, mengoreksi ya, insya Allah. Mohon kiranya untuk menyetorkannya jangan pas di H-1 ya. Senin baru setoran, Senin depan. Nah, udah pengen masuk. Ya. Kitanya yang keteteran juga kan. Soalnya kan di hari Senin ada juga yang kelas bahasa Arab gitu ya. Seperti itu. Nah, maafi soal? Maafi soal. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Mengucapkan syukran jazilan wa barakallahu fikunna kepada ummahat yang telah hadir di majelis ini.
kita cukupkan. Kita akan berjumpa di pekan depan. Mohon kiranya untuk membaca-baca di halaman 76 dan 77 latihan-latihannya. Agar nanti ketika belajar tinggal bisa langsung menjawab ya. Seperti itu. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Wa fikunna barakallahu.